Pace bene, kita mengenang sejenak Santa Teresa dari Kalkuta, Mother Teresa. Sekalipun dia berbuat banyak terhadap orang-orang yatim piatu yang sakit terutama, dia tidak lepas dari isu tentang bahwa dia kehilangan iman, bahwa dia korupsi, tentang bantuan-bantuan yang diberikan kepadanya, atau disebut juga dia seperti sebuah fraud, bahwa benar dia membantu banyak orang tetapi dia hidup dalam kemewahan yang tidak ditunjukkan. Ada isu semacam itu yang membuat orang beriman meragukan kekudusannya. Tetapi untuk saya menarik mengamati ini bahwa bahkan ketika orang sudah berbuat baik, itu bukan sebuah jaminan seseorang itu lepas dari penilaian buruk. Kalau kita melakukan yang baik, jangan berharap bahwa semua orang akan dengan gampang mendukungmu, dengan gampang percaya pada apa yang kamu lakukan. Kita yakin bahwa ada kebaikan yang dilakukan oleh Mother Teresa. Itu harus diakui itu. Dan karena itulah gereja masih dan tetap mempertahankan gelar kekudusan yang diberikan kepada Mother Teresa itu sendiri. Kita tahu kisahnya. Awalnya dia menjadi satu anggota kongregasi orang Albania. Dia bukan orang India, tetapi berkarya di India. Kemudian dia menemukan bahwa karyanya sebagai suster belum kena kebutuhan yang mendesak pada masa itu. Lalu dia kemudian keluar dari kongregasi sebelumnya dan dia kemudian berkarya. Ada orang tertarik, bergabung, bersatu, bekerja bersama. Akhirnya muncul satu kongregasi baru, Caritas, Kongregasi Cinta Kasih. Dan di kongregasi ini dia menjalankan karya pelayanannya kepada orang miskin dan banyak orang sakit juga. Dan banyak orang yang memberikan donasi. Di sini mulai ada isu yang tidak enak tentang bagaimana dana-dana yang diberikan kepadanya dialokasikan. Tentang itu banyak keraguan dari banyak orang, tetapi bahwa dia berkarya, memberikan hidupnya sampai akhir hayatnya sebagai seorang suster, saya pikir itu yang terutama. Dan ada yang berkata dia mengalami kekeringan secara spiritual. Bahkan ada yang berkata dia kehilangan iman. Tetapi menghadapi pandangan semacam ini menarik, ada yang mencoba membuat counter. Yesus pun ketika disalib mengalami goncangan sebagai manusia. Yesus mengalami sakit karena dipaku. Tentu sebagai manusia yang utuh manusia, dia juga mengalami cobaan untuk dirinya sendiri pribadi, dan cobaan itu dirasakan. Dan kita tahu ungkapan "mengapa engkau meninggalkan aku" adalah sebuah ungkapan kemanusiaan yang bagian dari kemanusiaan Yesus itu sendiri. Nah, bila ternyata Mother Teresa pernah berkata mengalami kekeringan rohani, itu tanda dari kemanusiaan kita. Dan saya pikir hal semacam ini terjadi kepada Mother Teresa, kepada kita juga. Terbuka kemungkinan ada kekeringan rohani, ada malam sepi dari hidup rohani kita. Tidak semua terasa menjadi sangat terang benderang dan lancar-lancar saja. Karena itu saya pikir bahkan isu-isu yang menerpa Mother Teresa ini justru semakin membantu kita memaknai arti kekudusan yang seorang manusia bisa alami. Kekudusan kita bukan terletak pada ketiadaan dosa, tetapi kerinduan kita untuk bertekun dalam panggilan itu. Dan ketekunan kita untuk tetap mengarahkan diri padanya bahkan dalam keberdosaan itu. Saya pikir ini ide menarik dalam memaknai peringatan akan Mother Teresa ini.
Salah satu kutipan yang menarik yang saya ingat dari ini, Mother Teresa, saya tidak bisa, kita tidak melakukan karya-karya besar. Saya hanya bisa lakukan karya kecil dengan cinta yang besar. Pentingnya menyukai apa yang dilakukan meskipun itu sederhana. Lalu dia katakan, penyakit terbesar sebenarnya bukan penyakit yang kita tahu soal paru-paru atau kolera, kusta segala macam, tetapi perasaan tidak diinginkan, perasaan tidak dicintai, perasaan kesepian. Itulah sakit yang paling menyiksa, kata dia. Kurang lebih saya coba memberi interpretasi kemudian, tetapi idenya jelas ya. Perasaan sendirian, ditinggalkan, abandonata, itu jauh lebih menyiksa. Bahwa secara fisik orang tersiksa juga dengan penyakit yang biologis, tetapi ada orang yang sakit tetapi batinnya kuat dan sanggup menjalaninya. Nah, masalahnya adalah orang sakit dan rasa sakitnya ini membuat seseorang mengalami sendirian, dan dia sudah meninggal merasa tidak ada bahkan ketika ia masih bernafas. Nah, itu pentingnya memerhatikan yang ada dalam refleksi Mother Teresa, orang-orang yang abandoned ini, yang terabaikan ini. Kita yakin ada kekudusan terpancar dari hidup Mother Teresa. Gelar kekudusan yang diberikan kepadanya menjadi tanda bahwa apa yang dia lakukan itu adalah baik, hadir bagi orang yang miskin. Ada gosip, ada isu yang menerpa, yang bisa saja orang berdebat tentang itu, tetapi perdebatan tentang itu, tentang bagaimana sebenarnya kesucian hidupnya, kiranya tidak menutup mata kita untuk melihat ada karya ilahi yang dilakukan oleh Mother Teresa dalam hidupnya. Sebuah teladan dan menginspirasi banyak orang. Pace Ebene.